Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya sendiri Muhammad Fatur Rahman, lalu ada Krisna Perdana Jaya Sitompul, lalu ada Dede Tapiko Muzain, lalu yang terakhir ada Bayu Padilah. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan atau membawakan materi dari mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Sistem Terdistribusi dengan judul Web Service. Oke. Pada pokok pembahasan kali ini yang pertama ada pengenalan web service, lalu yang kedua ada fungsi web service, lalu yang ketiga ada arsitektur web service, yang keempat ada contoh web service, yang kelima ada manfaat web service, yang keenam ada keuntungan web service, lalu yang ketujuh ada kekurangan web service, dan yang terakhir adalah yang kedelapan kesimpulan. Nah, di sini yang pertama pengenalan web service. Web service adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada suatu jaringan. Web service digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu website untuk menyediakan layanan dalam bentuk informasi kepada sistem lain, sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-layanan atau service yang disediakan oleh suatu sistem yang menyediakan web service. Web service menyimpan data informasi dalam format XML sehingga data ini dapat diakses oleh sistem lain walaupun berbeda platform, sistem operasi maupun bahasa kompiler. Web service bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antara program dan perusahaan yang memungkinkan sebuah fungsi di dalam web service dapat dipinjam oleh aplikasi lain tanpa perlu mengetahui detail pemrograman yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, beberapa alasan sehingga digunakannya web service adalah sebagai berikut. Yang pertama, web service dapat digunakan untuk mentransformasikan satu atau beberapa bisnis logik atau class dan objek yang terpisah dalam satu ruang lingkup yang menjadi satu, sehingga tingkat keamanan dapat ditangani dengan baik. Yang kedua, web service memiliki kemudahan dalam proses deploymentnya karena tidak memerlukan registrasi khusus ke dalam suatu sistem operasi. Web service cukup diupload ke web service dan siap diakses oleh pihak-pihak yang telah diberikan otorisasi. Lalu yang ketiga, web service berjalan di port 80 yang merupakan protokol standar HTTP. Dengan demikian, web service tidak memerlukan konfigurasi khusus di sisi firewall. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Krisna Perdana. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu fungsi web service. Pada dunia website dan internet, web service memiliki beberapa fungsi. Adapun beberapa fungsi web service adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, memungkinkan data bisa diakses tanpa terbatas ruang dan waktu. Salah satu fungsi web service yang paling penting adalah membuat data bisa diakses dimanapun dan kapanpun, atau tidak dibatasi ruang serta waktu. Jadi, website bisa menjadi solusi dari masalah interoperabilitas website yang tinggi. Sehingga, dengan adanya aplikasi ini akan membuat website lebih lancar untuk diakses. Dan fungsi yang kedua yaitu bisa diakses dari banyak protokol. Fungsi lain dari web service adalah memungkinkan website bisa diakses lewat banyak protokol. Hal ini juga memungkinkan akses website menjadi lebih mudah. Yang ketiga, bisa berinteraksi antar format, sistem, dan bahasa. Web service adalah sebuah teknologi yang juga membuat website bisa saling berinteraksi meskipun terdapat perbedaan format, sistem operasi, ataupun bahasa pemrograman yang digunakan antar sisi klien dan server. Teknologi ini memungkinkan interaksi tetap bisa berjalan dengan semua perbedaan tersebut.
Itulah beberapa fungsi dari teknologi ini. Selain contoh fungsi web service seperti di atas, teknologi ini juga masih memiliki beberapa fungsi lain, seperti untuk monitoring, routing, dan manajemen, dan lainnya. Dan materi berikutnya itu arsitektur web service. Suatu web service memiliki bentuk arsitektur yang terdiri dari beberapa komponen, meliputi akses, SOAP, XML, discover, yaitu UDDI, XML, registries, describe, yaitu WSDL, dan terakhir communication layer atau HTTP, SMTP, serta protokol lainnya. Penjelasan masing-masing dapat disimak pada ulasan yang saya akan jelaskan di bawah ini, yaitu yang pertama SOAP, yaitu Simple Object Access Protocol, merupakan suatu protokol dan bertindak sebagai penyedia layanan pemaketan pesan dalam lingkungan terdistribusi yang menggunakan XML. SOAP juga memberi fasilitas berupa komunikasi dengan metode RPC atau Remote Procedure Call antara pihak remote client dan server. SOAP juga merupakan sebuah dokumen XML yang mengatur bagaimana request serta respon bagaimana web service dapat bekerja. Dan berikutnya adalah XML. Sama seperti HTML, XML merupakan salah satu markup language berupa teks biasa. Namun bedanya XML lebih difokuskan untuk penyimpanan data, bukan untuk menampilkan. Pada XML data dapat disimpan secara ringkas dan mudah diatur ke depannya. XML juga suatu format penyimpanan data yang memungkinkan datanya dapat berpindah-pindah antara perangkat melalui internet atau jaringan komputer. Sama halnya HTML. Pada XML juga terdapat tag-tag yang dapat kita tentukan sendiri agar data bisa ditata lebih terstruktur. Dan yang berikutnya materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bayu Padilah, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada WSDL. Termasuk ke dalam lingkup Service Description, WSDL juga berupa dokumen XML dan tugasnya untuk memberi penjelasan dalam web service. Tersedia metode apa saja. Selain itu, WSDL juga memberi penjelasan parameter yang memanggil metode serta hasil pemanggilannya. Selanjutnya ada UDDI. Dan terakhir adalah UDDI, Universal Description Discovery and Integration, memiliki tugas untuk mendeskripsikan bisnis service yang didukung, spesifikasi web service yang digunakan, mode pemrograman, serta skema yang dipakai. Selanjutnya contoh web service. Contoh dari penerapan web service paling umum adalah pada API atau Application Programming Interface. API ini dapat didefinisikan sebagai sekumpulan perintah, protokol, dan fungsi yang dapat dipakai oleh para programmer dalam membangun aplikasi tertentu. Dengan menggunakan API memungkinkan programmer agar bisa menerapkan fungsi-fungsi standar terhadap fungsi yang dibangun sebelumnya. Dengan menggunakan API, programmer dengan sistem operasi mana saja dapat menerapkan fungsi-fungsinya asalkan API-nya sudah diinstal. Bahasa yang digunakan juga lebih mudah dimengerti jika dibandingkan dengan menggunakan sistem CORS, sehingga dalam editing maupun update perkembangan aplikasi dapat lebih mudah. Penggunaan sistem CORS memang berbeda dibandingkan dengan API. Salah satu contoh API yang sering digunakan adalah Google Maps API. Untuk keperluan aplikasi sistem geografis atau GIS, API pada aplikasi traveling juga sering dipakai mengingat saat ini sudah tren transportasi online serta API ongkir yang menunjang keberadaan web marketplace. Selanjutnya manfaat web service. Yang pertama ada interoperabilitas. Manfaat web service yang pertama adalah menyediakan layanan berupa koneksi antar aplikasi untuk saling berinteraksi dan berbagi data dan layanan. Interoperabilitas memiliki arti sebuah sistem yang memiliki format berbeda.
dan berfungsi untuk memungkinkan interaksi tanpa adanya batas akses. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dede Yatmi Kumuzain, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi oleh yang dipresentasikan oleh Bayu Padilla. Selanjutnya itu manfaat web service. Yang pertama, lebih hemat dengan komunikasi biaya rendah. Web service yang menggunakan mekanisme SOAP pada protokolnya di HTTP akan memberikan efek penggunaan internet mudah. Selain SOAP, web service juga dapat diterapkan pada mekanisme reliable transport seperti FTP. Yang kedua, memperlihatkan fungsi pada jaringan. Web service memungkinkan unit kode yang terkelola dapat digunakan secara remote dalam memanggil HTTP. Sistem tersebut dapat diaktifkan dengan melakukan request melalui HTTP. Web service juga memungkinkan pengguna untuk mengekspos suatu kode yang ada melalui jaringan. Selanjutnya. Yang ketiga yaitu web service menyediakan interoperabilitas antar berbagai aplikasi perangkat lunak yang berjalan, memperlihatkan fungsi pada jaringan. Yang keempat itu web service menggunakan standar dan protokol yang bersifat terbuka. Yang kelima itu pemanfaatan HTTP. Web service dapat bekerja melalui banyak pengukuran keamanan firewall yang umum tanpa menuntut perubahan bagi aturan firewall filtering. Selanjutnya. Selanjutnya itu web service mengizinkan perangkat lunak dan servis dari perusahaan dan lokal yang berbeda untuk dikombinasikan. Selanjutnya itu web service mengizinkan penggunaan kembali servis dan komponen di dalam suatu infrastruktur. Selanjutnya web service dapat secara bebas digunakan atau loosely complete. Dengan demikian memudahkan suatu pendekatan terdistribusi ke peintegrasian aplikasi. Selanjutnya itu kekurangan dari web service. Yang pertama, karakteristik standar web service saat ini masih dalam tahap pengembangan awal dibandingkan dengan open standar komputer terdistribusi yang lebih matang seperti Cobra. Yang kedua, web service dapat saja memiliki kinerja yang lemah dibandingkan dengan pendekatan terdistribusi lainnya seperti RMI, Cobra atau DCOM. Selanjutnya kesimpulan. Web service merupakan instrumen teknologi yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi bisnis beresiko tinggi. Yang kedua, web service berdasarkan middleware XML atau konsep internet protokol dan membantu pergerakan dari sistem heterogen menuju sistem yang lebih homogen. Yang ketiga, banyak vendor yang turut membuat standar layanan. Yang keempat, memungkinkan untuk customize tanpa melalui vendor. Yang kelima, membuka semua jenis kesempatan untuk semua orang. Yang keenam, itu web service harus memenuhi standar yang telah ditentukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.